selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Saudara, warga lanjut usia merupakan kelompok rentan yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Namun hingga saat ini capaian vaksinasi untuk kelompok lansia masih rendah. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong upaya percepatan vaksinasi bagi lansia agar mencegah terjadi kasus berat bahkan kematian akibat terpapar mutasi dan varian baru virus COVID-19. Lantas seperti apa langkah strategi pemerintah untuk meningkatkan vaksinasi bagi kelompok lansia? Kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan saya Melisa Ganasari hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah tersambung secara virtual tenaga ahli Menteri Kominfo RI, Ibu Devi Rahmawati, dan juga vaksinolog dan spesialis penyakit dalam Dr. Diga Sakti Rambe. Halo, selamat siang Bu Evi, Dr. Dirga. Selamat siang, Mbak Melisa. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV siang hari ini. Saya ke Ibu Devi terlebih dahulu. Bu Devi, hari ini kita mau membahas mengenai percepatan vaksinasi untuk lansia. Tapi boleh dijelaskan terlebih dahulu, seperti apa pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok lansia sejauh ini? Seperti apa pelaksanaannya? Ya, pertama kita perlu berbangga dulu Mbak, Alhamdulillah misalnya Indonesia dengan kondisi di mana kita bukan produsen vaksin, lalu dengan jumlah populasi keempat terbesar di dunia, tapi kita berkat kerjasama semua pihak khususnya juga masyarakat, kita adalah negara 5, masuk dalam peringkat kelima negara dengan jumlah orang yang sudah divaksin itu sudah cukup banyak gitu ya, jadi artinya sudah lebih dari 160 juta orang yang divaksin. Nah makanya sekarang kita ingin terus memperkuat dengan menyasar pada kelompok-kelompok prioritas, yaitu teman-teman saudara-saudara kita yang lansia dan juga difabel misalnya. Nah lantas apa yang kemudian dilakukan? Jelas pemerintah misalnya kembali menggiatkan sentra-sentra vaksinasi dengan kapasitas per tempat itu bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 sasaran per hari. Nah terus terkait dengan teman-teman lansia, bahkan metode yang dilakukan adalah kita jemput para beliau yang kita hormati tersebut. Artinya misalnya sebagai studi kasus ada vaksinasi Merdeka di Jakarta pada saat itu misalnya, bahkan teman-teman polisi itu betul-betul datang menggendong misalnya kawan-kawan lansia yang memang bukannya tidak ingin vaksin, tapi ada beberapa keterbatasan fisik yang kita harus bantu untuk fasilitasi. Dan ini semua bergerak di seluruh Indonesia untuk memastikan capaian kita akan jauh lebih baik lagi setelah prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan hari ini. Baik, jadi memang sudah ada perhatian yang baik sampai dijemput langsung begitu Bu Devi ya. Saya ke Dr. Dirga terlebih dahulu. Dokter, berkaca dari apa yang terjadi secara global saat ini, banyak lonjakan kasus juga terjadi di global, varian baru juga terus bermutasi, kita tahu ada varian Omikron yang terbaru. Seberapa penting kemudian prioritas terhadap vaksinasi terhadap lansia ini pada akhirnya, dokter? Ya, data dari Indonesia maupun negara lain itu secara konsisten menunjukkan ya bahwa lansia itu termasuk kelompok berisiko tinggi. Artinya apa? Kalau para lansia ini sampai mengalami COVID-19, maka risiko untuk mengalami COVID yang berat hingga kematian itu besar. Bahkan kalau kita lihat hampir separuh kematian di Indonesia pada pasien COVID itu terjadi pada lansia. Oleh karena itu jelas sekali, lansia merupakan kelompok prioritas yang sangat perlu dilindungi. Apalagi sekarang betul ya, ada varian-varian baru, kita sekarang dengar ada Omikron dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia. Sebagai gambaran, dari 21 juta target lansia untuk vaksinasi di Indonesia, itu hari ini baru sekitar sepertiganya yang tervaksinasi dengan lengkap ya. Jadi tugas kita masih banyak, tapi ini tugas bersama, ini tugas kolaboratif. Jadi kita perlu saling bekerja sama supaya kita bisa terus meningkatkan cakupan vaksinasi terutama pada lansia, Mbak Melisa. Baik. Baru sepertiga kemudian Ibu Devi, walaupun cakupannya juga sudah cukup positif, ada langkah-langkah upaya apa lagi kemudian yang dilakukan agar percepatan vaksinasi terhadap pihak prioritas ini lansia bisa segera tercapai, Ibu Devi? Ya, memang kan kita perlu tahu bahwa kenapa sih banyak orang yang kemudian belum vaksin? Ya. Gitu ya. Kita angkanya sudah cukup tinggi. Ada beberapa faktor. Salah satu yang menarik juga adalah bagaimana misalnya faktor informasi yang tidak bertanggung jawab yang kemudian menyasar semua warga termasuk lansia, sehingga ketika mereka membaca misalnya informasi yang ada, itu membuat mereka ragu, tidak mau atau takut. Nah,
data dari periode 23 Januari 2020 hingga 26 November misalnya, hoaks seputar COVID itu ada lebih dari 2.000 hoaks. Yang itu udah terbagi gitu ya, dari yang mulai nakut-nakutin soal bahwa kita akan diawasi sampai soal efek samping. Nah, oleh karenanya memang tadi sebagaimana disampaikan Pak Dokter bahwa kerjasama itu penting. Jadi ada petugas kesehatan, tapi juga kemudian ada teman-teman yang membantu memilah mana sih informasi yang benar dan tidak gitu. Karena Kominfo sendiri memang kami sudah punya tim, tapi banyak sekali civil society, NGO yang membantu, misalnya ada Mavindo dan sebagainya, dan kemudian itu tentu saja harus disebarkan luas. Nah, media dalam hal ini juga membantu syiar-syiar yang lebih tepat soal vaksinasi agar keraguan tentang vaksinasi ini menjadi berkurang. Karena kalau kelompok-kelompok lansia tentu saja mereka itu perlu dibantu juga untuk dijelaskan. Nah, problemnya adalah ketika yang seharusnya menjelaskan juga termakan hoaks misalnya, nah di sini tantangannya. Baik. Jadi memang edukasi dan ajakan terhadap lansia ini juga menjadi penting pada akhirnya. Pihak-pihak mana saja kemudian tadi yang digandeng dari Kominfo juga dan pemerintah agar edukasi ini bisa tercapai dengan baik kemudian, Bu Devi? Kalau bicara pihak mana yang harus digandeng, alhamdulillah Mbak, dalam soal pandemi semua pihak itu siap bekerja sama. Sesama pemerintah tentu saja iya, TNI, Polri iya, belum lagi misalnya pihak-pihak swasta seperti Gojek dan sebagainya, itu semua turun langsung memberikan kontribusi lewat apa yang bisa mereka lakukan, baik dalam program vaksinasinya atau misalnya memfasilitasi agar orang mudah ke tempat vaksin misalnya, atau kemudian dengan platform misalnya mereka membantu agar informasi semakin luas sehingga orang semakin yakin vaksin. Jadi artinya ini kerja yang tidak bisa sendirian. Untuk orang mau datang ke tempat vaksin itu ada proses yang panjang. Disinilah semua pihak saling bekerja sama mendorong ini terjadi. Baik. Tadi Bu Devi sempat sebutkan mengenai banyaknya hoax yang beredar dan masih banyak yang harus diluruskan kemudian ya. Nanti saya mau tanya ke dokter terlebih dahulu mengenai apa saja yang harus diperhatikan ketika lansia harus divaksinasi. Tapi kita jeda sebentar ya Bu Devi dan juga dokter. Nanti kita akan kembali dengan informasi apa saja yang harus diperhatikan untuk vaksinasi pada lansia ini. Jadi jangan kemana-mana, Zona Inspirasi segera kembali. Ada kembali di Zona Inspirasi Saudara, saya masih tersambung secara virtual dengan tamu saya hari ini, yaitu tenaga ahli Menteri Kominfo Republik Indonesia, Ibu Devi Rahmawati, dan juga vaksinolog dan spesialis penyakit dalam, Dr. Dirga Sakti Rambe. Baik Bu Devi dan dokter, tadi kita sempat membahas bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tingkat vaksinasi pada lansia ini masih belum maksimal adalah karena ada banyak ketakutan dengan adanya hoax yang beredar mengenai vaksinasi untuk lansia. Saya ke Dr. Dirga, dokter sebenarnya apa yang harus diperhatikan dari lansia ini ketika menjalani vaksinasi? Banyak orang yang takut mengenai efek samping atau reaksi alergi khusus. Apa yang perlu diberikan informasi dan edukasi hari ini kepada masyarakat, dokter? Ya, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ya berdasarkan rekomendasi para ahli di Indonesia tentu itu sudah menetapkan ada screening pra-vaksinasi. Jadi baik dewasa muda, lansia atau sekarang remaja, itu kan sebelum vaksinasi ditanya dulu ya, Anda sehat nggak hari ini? Ada batuk pilek nggak? Ada sakit kronik atau enggak? Minum obat apa? Kemudian untuk lansia ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Sehari-hari aktivitasnya bagaimana ya? Ada sakit yang lain apa enggak? Nah itu upaya-upaya untuk melakukan apakah orang tersebut, lansia tersebut layak divaksinasi atau tidak. Jadi para lansia yang sudah lolos screening itu sudah pasti layak vaksinasi, tidak perlu ragu, gitu. Sudah pasti aman dan efektif. Itu satu. Yang kedua, Mbak Melisa, ada anggapan di Indonesia ini sayangnya, ini perlu kita luruskan pada hari ini. Kalau udah lansia, dianggap sisa umurnya tinggal dikit gitu ya. Terus sakitnya banyak, sakit gula, sakit jantung, sakit ini. Udah deh karena sakitnya banyak, nggak usah vaksinasi, nanti vaksinnya nggak aman. Itu keliru. Ya. Justru karena sakitnya banyak, kalau sampai kena COVID, risiko kena COVID beratnya tinggi. Justru harus segera dilindungi. Jadi jangan dibalik-balik, Mbak Melisa. Ya.
Baik, baik. Boleh dijelaskan mungkin dokter manfaat dari vaksinasi ini terhadap lansia sebetulnya sekuat apa? Apalagi saat ini kita tahu ada varian baru. Sepenting apa dan bagaimana efeknya apabila lansia ini sudah divaksinasi pada akhirnya, dokter? Ya, sampai hari ini setidaknya ada 10 ya merek atau produk vaksin COVID di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari Badan POM. Artinya kalau ada vaksin merek apapun yang dapat izin dari Badan POM, itu dipastikan satu, vaksinnya aman, dua, vaksinnya efektif. Ya. Sehingga ke-10 merek tersebut boleh digunakan untuk lansia. Dan alhamdulillah kesemuanya sampai hari ini vaksin tersebut itu masih efektif dalam mencegah COVID-19 yang berat, termasuk kematian akibat COVID, terutama juga pada lansia. Baik, baik. Jadi memang manfaatnya begitu besar. Semoga hari ini dengan kita berikan informasi bisa teredukasi dengan baik begitu ya dokter ya. Saya mau kembali ke Bu Devi. Selain dari faktor edukasi dan ketakutan dari masyarakat, ada faktor-faktor apa lagi yang memperlambat adanya percepatan vaksinasi pada lansia ini, Bu Devi? Begini, jadi memang tantangannya ternyata juga persoalan teknis betul. Misalnya apa? Jangankan lansia, banyak saudara-saudara kita masyarakat yang memang mohon maaf karena penghasilannya harian, tentu kalau misalnya harus menyempatkan diri misalnya datang ke tempat vaksinasi, sudah begitu ketika datang sampai sana screening ternyata belum bisa hari itu. Nah, itu kan menyebabkan mereka kemudian kehilangan pendapatan harian mereka misalnya. Ya. Dan ini akan terjadi kalau misalnya kemudian pada lansia, siapa yang mengantar saya? Gitu kan, karena misalnya mohon maaf misalnya karena dalam satu keluarga itu yang memiliki penghasilan hanya satu orang, sehingga satu orang ini betul-betul menjadi harapan, sehingga kalau harus mengantarkan dan sebagainya tentu saja kan kehilangan pendapatan hari itu. Nah, ada hal-hal teknis demikian yang makanya pemerintah kemudian muncul dengan formula-formula vaksinasi yang tadi yang serius mendekatkan diri dengan warga, sehingga warga itu benar-benar hanya tinggal jalan kaki 2 langkah saja sudah sampai ke tempat vaksinasi. Jadi tidak perlu memikirkan ongkos transportasi, kemudian konsumsi saat nunggu misalnya, dan terutama persoalan alokasi waktu. Bahkan ada beberapa program vaksinasi seperti tadi lagi-lagi saya sebut vaksinasi Merdeka, itu sampai malam hari dibuat sampai midnight, sebisanya kapan warganya bisa begitu ya. Sabtu Minggu itu dibuka penuh karena tadi nggak heran kalau alhamdulillah capaian vaksinasi kita cukup tinggi karena upaya yang keras dari pemerintah bekerja sama semua elemen untuk tadi mendekati warga agar vaksinasi bisa lebih cepat tercapai. Baik, baik. Jadi memang faktor edukasi ini bukan hanya untuk lansianya saja, tapi pada pendampingnya juga menjadi penting. Apa hal-hal yang sudah dilakukan dari pemerintah untuk mensupport para pendamping dari lansia ini, karena mereka juga memegang peranan penting pada akhirnya, Bu Devi? Ya, tentu saja kalau bicara syiar informasi, ini kan informasi itu ada dua selalu. Informasi lewat udara, artinya lewat media, baik itu media sosial maupun media seperti televisi ini, ataupun lewat darat. Ya. Kalau lewat udara tadi, lagi-lagi kami tidak bisa kerja sendirian. Media seperti hari ini, lalu teman-teman yang memang memiliki fans-fans yang banyak di media sosial, itu salah satu yang menjadi target edukasi kami agar lebih mudah turun informasi yang benar dari orang-orang yang memang memiliki fans yang banyak. Lalu dalam konteks komunikasi daratnya, nah ini kan teman-teman seperti TNI, Polri itu kan memang punya perwakilan-perwakilan yang memang betul-betul berada di lingkungan masyarakat. Mereka lah yang secara intensif mendekati warga gitu ya untuk terus mengupdate apa yang terjadi. Misalnya ada virus-virus terbaru sekalipun, untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa hari ini pandemi belum selesai. Jadi mari yang belum vaksin ayo vaksin, lalu kemudian juga prokes. Nah, ini menjadi satu upaya serius yang dilakukan untuk menyebarkan informasi baik di level udara maupun di level darat dengan komunikasi personal satu persatu. Baik, baik. Jadi memang dibutuhkan kerjasama dari semua pihak sehingga para lansia kita yang menjadi prioritas ini kemudian bisa dilindungi dengan baik. Saya mau kembali ke Dokter Dirga tadi, peran pendamping ini juga menjadi penting. Apakah ada saran dari dokter apa yang harus diutarakan mungkin dari para pendamping terkait dengan kesehatan supaya para lansia ini pada akhirnya juga mau akhirnya divaksinasi, dokter? Ya, yang pertama memberikan informasi ya bahwa vaksinasi itu untuk diri sendiri ya. Jadi untuk kesehatan diri sendiri itu yang utama. Jadi kalau sampai kena COVID, nggak kena COVID yang berat, nggak sampai meninggal karena COVID. Yang kedua tentu untuk masyarakat lebih luas, itu satu. Yang kedua,
dengan seiring banyaknya orang yang divaksinasi ya, sekian juta orang divaksinasi, kita bisa lihat kok orang-orang di sekitar kita sudah vaksinasi, alhamdulillah vaksinnya aman, vaksinnya efektif. Itu yang kita sampaikan kepada orang tua kita ya, kepada kakek nenek kita, kepada para lansia bahwa nggak perlu ragu, ini vaksinnya aman, ini vaksin efektif. Dan betul sekali peran yang muda-muda ini untuk tadi membawa orang tua dengan segala kendalanya ya, ada kendala akses, kendala informasi, nah itu penting sekali. Jadi bagaimana mendekatkan lansia atau membawa langsung ke tempat vaksinasi ini peran dari orang yang muda gitu. Karena lansia kan ada lansia yang sehat ya, yang mandiri, ada lansia juga yang sakit-sakitan. Dan semuanya ini baik lansia sehat, lansia yang perlu dibantu, ini semuanya juga perlu vaksinasi, Mbak Melisa. Baik, baik. Kita masih ada waktu sedikit, dokter. Mengenai lansia yang sakit komorbid, ini seringkali menjadi alasan penundaan dari vaksinasi. Apa yang bisa dokter sampaikan terkait lansia yang punya penyakit komorbid, tapi juga harus divaksinasi pada akhirnya, dokter? Prinsipnya secara medis gampang sekali ya. Jadi Anda dewasa, ya tua, muda, termasuk lansia, punya penyakit komorbid apapun, sebutkan semua. Sakit gula, sakit jantung, sakit ginjal, sakit kanker, sakit autoimun, sebutkan semua. Selama penyakitnya terkontrol, itu boleh vaksinasi. Baik. Itu aman vaksinasi. Apa itu terkontrol? Artinya 1, rutin ke dokter, 2, rutin minum obat, dan yang ketiga, tidak ada keluhan yang bermakna. Itu aman untuk divaksinasi. Baik, baik. Jadi memang kejujuran tadi menjadi penting ya, dan bagaimana peran serta dari pendamping dan juga edukasi yang baik ini menjadi kunci utama agar percepatan vaksinasi ini bisa dicapai dengan baik. Kita jeda kembali Bu Evi dan juga dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai masalah-masalah yang mungkin ditemui di lapangan dan apa yang kita harus lakukan dan peran serta dari masyarakat untuk mendorong terjadinya percepatan vaksinasi di lansia ini. Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami saudara di Zona Inspirasi. Kami masih melanjutkan obrolan kami mengenai lindungi lansia dengan vaksinasi. Saya kembali bicara dengan tamu saya di sini, ada Bu Devi dan juga Dr. Diga Saktirambe. Bu Devi, ada target kemudian di akhir tahun ini yaitu 50% dari lansia harus divaksinasi. Saya ingin bertanya mengenai ketersediaan vaksinnya. Bagaimana Bu Devi? Ya, insya Allah sih kalau bicara ketersediaan vaksin, tadi lagi-lagi, nah ini, kemampuan komunikasi dan diplomasi pemerintah dengan negara-negara lain, sehingga bahkan kita yang bukan negara produsen vaksin, itu capaian jumlah vaksinasinya lebih tinggi dari negara-negara maju yang dari segi populasi masyarakatnya lebih sedikit, bahkan mereka memproduksi vaksin. Nah ini artinya lagi-lagi kata kuncinya adalah komunikasi. Lalu ketika vaksin tersedia, kan yang PR berikutnya adalah bagaimana meyakinkan orang yang mau divaksin itu mau rame-rame. Karena gini, karakter sosial masyarakat kita itu kan karakter komunal. Jadi kalau ada satu saja yang ikutan, nah biasanya rombongan yang lainnya akan lebih mudah diajak serta gitu ya. Nah lagi-lagi ini peran komunikasi sosial yang dilakukan misalnya oleh, lagi-lagi saya izin sebut teman-teman TNI Polri, lalu juga kemudian ada duta perubahan perilaku yang jumlahnya ada lebih dari 80.000 orang yang mereka semua itu datang satu-satu Mbak, ngobrol. Konsepnya bukan menggurui, ini hebatnya negara kita, ya. Komunikasinya bukan represif tapi persuasif. Jadi nggak model kayak di negara lain sampai dipukul-pukulin, dikentung-kentungin. Kita nggak. Kita ngobrol dari hati ke hati, dan kekuatan cinta ini yang menjadi kemudian Indonesia terukur. Jadi keberhasilan kita ini bukan keberhasilan yang bohong, yang semu, tidak terukur datanya dibandingkan negara-negara lain. Baik, baik. Saya mau ke Dokter Dirga. Dokter, dengan target 50% di akhir tahun ini vaksinasi untuk lansia, seperti apa proyeksinya ke depan? Apakah ini betul-betul akan melindungi dengan semakin terciptanya herd immunity kita tahu, atau seperti apa kemudian, Dokter Dirga? Ya, saya pikir dari hari ke hari kita terus harus berupaya ya, bekerja keras tadi meningkatkan cakupan vaksinasi khususnya pada kelompok-kelompok berisiko tinggi termasuk lansia, dan betul sekali sebetulnya secara ketersediaan vaksin sekarang kita sudah jauh lebih baik ya. Nah, sekarang tantangannya bagaimana meningkatkan terus laju vaksinasi di titik-titik vaksinasi.
Dan memang dari WHO sebetulnya kan menyarankan agar setiap negara sekurang-kurangnya memvaksinasi 70% penduduknya, dan itu yang ingin kita capai. Jadi pada masa pandemi prinsipnya vaksinasi adalah secepat-cepatnya dan seluas-luasnya, Mbak Melisa. Baik. Semoga target akhir tahun ini bisa betul-betul tercapai, sehingga ada target baru lagi yang bisa kita capai pastinya di tahun depan kemudian. Saya mau kembali ke Bu Devi. Bu Devi, apakah ada kanal informasi yang bisa dilihat oleh masyarakat? Karena kita tahu tadi banyak sekali hoax yang beredar. Jika ingin mengecek mengenai vaksinasi, terutama kepada lansia ini, kemana masyarakat harus mencari tahu, Bu Devi? Ya, teman-teman masyarakat tentu bisa mengecek gitu ya di COVID, tulisannya COVID 19.go.id. Nah, lalu yang ingin saya pastikan juga informasi bahwa yang namanya vaksin itu tidak berbayar. Kalau sampai berbayar, misalnya ada oknum-oknum, silakan laporkan ke 150 0567 telepon. Nah, itu silahkan diakses sehingga kemudian kita bisa meminimalisir upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk membuat orang menjadi ragu atau takut kemudian mengikuti vaksin. Jadi sekali lagi, kalau ada keraguan jangan sungkan untuk mengontak nomor-nomor tadi atau bahkan pimpinan-pimpinan di sekitar masyarakat, yaitu RT, RW, karena insya Allah pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sudah menurunkan informasi yang benar, yang bisa dipercaya lewat RT RW, juga teman-teman TNI dan Polri yang setiap hari tiada henti untuk keliling menginformasikan hal-hal terkini dan penting untuk masyarakat. Baik, semoga bisa dimanfaatkan akhirnya dengan baik pada akhirnya, Bu Devi. Sebagai penutup, saya mau undang Dr. Dirga, ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan dan harapan kepada masyarakat, terutama pada lansia dan juga para pendampingnya, agar percepatan vaksinasi pada lansia ini bisa segera tercapai, dokter. Ya, pada saat ini kita bersyukur ya, pandemi di negara kita situasinya terkendali, dan itu kita mesti jaga terus. Kita menghadapi berbagai tantangan ya, nanti ada libur Natal, Tahun Baru, adanya varian baru seperti Omikron. Oleh karena itu, ayo teman-teman, satu, tetap disiplin ya, protokol kesehatan, terutama menggunakan masker ya setiap saat keluar rumah. Dan yang kedua, ayo kita terus meningkatkan cakupan vaksinasi. Kalau teman-teman yang sudah vaksinasi lengkap 2 kali, ya insya Allah proteksinya lengkap. Nah, ini yang baru 1 kali, yang belum vaksinasi, terutama pada kelompok lansia berisiko tinggi, ayo segera vaksinasi. Dan kita yang masih muda, yang masih produktif bisa ke sana kemari, kita lihat sekeliling kita. Ada nggak lansia-lansia yang belum vaksinasi? Kalau bisa kita bantu, kita antar mereka ke tempat vaksinasi, supaya bisa mereka segera vaksinasi. Dengan segera vaksinasi berarti segera terlindungi, Mbak Melisa. Baik, terima kasih Dr. Dirga. Bu Devi, ada pesan dan harapan dan mungkin ajakan apa yang ingin diberikan kepada para lansia dan juga para pendampingnya agar tercapai percepatan vaksinasi lansia ini, Bu Devi? Insya Allah perhatian pemerintah, seluruh masyarakat kepada saudara-saudara kita yang lansia itu sangat besar. Jadi bagi para pendamping yang khawatir misalnya karena tadi tidak memiliki ketersediaan waktu, tidak memiliki transportasi misalnya dan sebagainya, jangan ragu untuk hubungi pemerintah melalui aparat seperti polisi, TNI, dan tim-tim di Pemda lainnya yang kami sangat optimis mereka pasti akan membantu. Dan satu hal, jangan pilih-pilih vaksin, karena kalau boleh saya mengilustrasikan, vaksin itu ibaratnya jagoan, itu dia memang berbeda-beda. Jadi ibaratnya jagoan itu kan ada yang Superman, ada yang Spiderman dan sebagainya. Tapi apapun jagoannya, tubuh kita perlu bantuan jagoan tersebut. Jadi tidak perlu pilih-pilih. Insya Allah semua jagoan-jagoan tadi akan berfungsi sama untuk membantu membentengi diri kita dari serbuan vaksin COVID yang sampai hari ini belum selesai. Baik, terima kasih Ibu Devi dan juga Dr. Dirga. Hari ini informasinya semoga bisa dimanfaatkan dengan baik dan betul-betul bisa tercapai target kita di akhir tahun ini ada 50% lansia kita yang bisa divaksinasi. Terima kasih Dr. Dirga dan juga Ibu Devi. Saudara, vaksinasi bagi warga lanjut usia sangatlah penting karena dapat memberikan banyak manfaat untuk kesehatan dan mengurangi resiko akibat terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu diharapkan agar semua warga lansia dapat segera melakukan vaksinasi apabila telah mendapatkan jadwal vaksinasi. Dan tidak lupa juga saya ingatkan, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri, sampai jumpa.